Halo sahabat politik, bertemu lagi bersama saya Arifki Ceniago. Maaf teman-teman karena kita dari beberapa bulan yang lalu ini baru pertemuan kita kembali tentang channel ini yang beberapa isunya lebih fokus kepada isu politik. Dan saya baru punya kesempatan untuk kembali membuat video tentang isu politik. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan virus atau wabah COVID-19 dengan dunia politik. Banyak beberapa scholar maupun ilmuwan yang memprediksi bahwa pasca wabah COVID-19 akan mengubah dunia politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Dan beberapa ilmuwan sudah mengatakan seperti, atau beberapa peneliti atau beberapa intelektual seperti Martin Sujaya yang artikelnya beberapa hari yang lalu bahas tentang bagaimana efek dalam dunia ekonomi maupun politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan virus COVID-19 dengan dunia politik. Dan saya cukup percaya bahwa dunia politik ke depan akan lebih cepat berubah dengan keberadaan virus hari ini. Memang prediksi orang terhadap bagaimana kondisi disrupsi yang diharapkan ketika terjadi dalam dunia ekonomi, dunia digital, misalnya keberadaan Facebook, handphone, dan lainnya, atau sistem perbelanjaan online dan juga transportasi online yang lebih cepat berubah dibandingkan dunia politik. Tapi ini sulit kita temukan pada perubahan-perubahan struktur politik dengan menggunakan teknologi. Tetapi ketika hari ini partisipasi politik kita hubungkan dengan teknologi, dan virus COVID-19 membuat prediksi kita bahwa interaksi, bahwa hubungan sosial dalam satu waktu tertentu tidak perlu dengan langsung bertemu. Dan inilah yang dalam konteks dunia modern mempertemukan bagaimana orang per orang, dunia sosial, dunia komunitas, dunia kelompok atau dunia organisasi dengan sistem online. Artinya ke depan partai politik harus didukung dengan data yang baik, didukung dengan pengelolaan pengetahuan yang benar, dan juga para calon legislatif atau politisi memang harus menggunakan data ini sebagai kekuatan politik bagi dia untuk menarik simpati publik dan juga menyampaikan ide-ide maupun gagasannya tentang dunia politik. Dan ketika hari ini datakrasi, saya menyebut datakrasi, perubahan dari demokrasi yang secara langsung dengan pendekatan politik yang menggunakan data maupun dunia digital. Dan hari ini ketika kita melihat suatu perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia politik, misalnya perkembangan-perkembangan hoax atau perubahan-perubahan yang terjadi sebelum ini cenderung dilihat dalam dunia interaksi langsung. Tapi ketika kita mengarah pada proses demokrasi ke depan adalah bagaimana partisipasi publik itu memang di cross check dengan data. Kebenaran tidak lagi dimonopoli oleh seseorang, tapi kebenaran itu harus berpatokan dengan data. Dan semua data digunakan bukan hanya kita melihat para politisi maupun partai politik yang bermain dalam dunia digital sebagai influencer atau buzzer, tapi datakrasi adalah kesempatan bagi semua orang, baik itu tidak bisa bertemu atau yang informasi-informasi yang bisa masuk ke kamar, ke rumah-rumah maupun ke kantor-kantor, atau di ruang-ruang yang tidak bisa diakses secara langsung. Dan informasi-informasi tersebutlah yang dalam dunia datakrasi tidak bisa dijadikan sebagai alasan orang untuk menjadikan informasi yang tidak benar ketika dia tidak bisa melewati proses datakrasi yang sudah memiliki standarisasi yang benar, yang dalam artian ini sudah diukur oleh para intelektual atau para standarisasi yang benar. Dan ini yang harapan mungkin ketika kita melihat para pemikir seperti Plato, Aristoteles ini memikirkan bagaimana harapan bahwa demokrasi itu memberikan kesempatan kepada individual untuk menyampaikan partisipasinya secara benar, dan kita bisa mengecek dengan benar. Dan ketika kita mengharapkan dengan politik langsung, ternyata
harapan untuk menemukan pemilih yang memang memilih calon yang begitu tepat, begitu benar, atau calon-calon yang memang memiliki kapabilitas, memiliki intelektualitas, dan layak dipilih. Dalam dunia datakrasi, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencek kemampuan atau algoritma yang dimiliki oleh para politisi, partai politik yang secara ukuran bisa kita cekkan datanya dengan benar. Sehingga kita bisa mengukur kemampuannya ketika dia terpilih, dan kita melihat apa yang dia lakukan ketika terpilih. Dan kita tidak bisa melarang dia untuk maju sebagai calon di legislatif maupun eksekutif. Tapi evaluasi tersebut akan terbukti dengan data. Tidak ada lagi informasi-informasi yang memang penyerangan terhadap para politisi atau partai politik dengan hoax yang tersebar di mana-mana, tapi data langsung yang mengkonfirmasi. Dan harapannya ketika kita memiliki kesempatan di rumah aja, istilah pemerintah hari ini tentang COVID-19, kesempatan kita untuk membuka ruang di dunia politik dalam memanfaatkan datakrasi itu lebih besar, karena bagaimana kesempatan digital mempertemukan banyak orang, dan kita bisa mengekspresikan pendapat gagasan secara online. Dan itu mungkin tidak bisa kita sampaikan secara langsung, karena memang kita dibatasi oleh geografis, juga dibatasi oleh kesempatan yang sama ketika interaksi itu langsung. Karena akan banyak, misalnya seorang politisi atau partai politik akan berurusan dengan banyak konstituen masyarakat, tapi pertemuan online memberikan kesempatan yang lebih tajam, lebih luas, dengan kesempatan-kesempatan yang ada di mana saja. Kita membuka kesempatan kepada siapa saja untuk berinteraksi, untuk menyampaikan gagasannya tentang dunia politik, kebijakan publik yang ada di level pemerintah pusat maupun daerah. Dan saya sangat yakin bagaimana ke depan dunia politik, ekonomi, dan lainnya akan berubah pasca COVID-19 ini, karena mereka akan memahami bahwa ada peralihan-peralihan yang akan terjadi dalam dunia politik. Pertemuan langsung, struktur partai yang tidak melek teknologi, maupun relawan yang tidak bisa membaca potensi-potensi ketika dibutuhkan, misalnya pertemuan tatap muka membahayakan misalnya. Dan wabah COVID-19 menciptakan bahwa kita dipaksa untuk belajar teknologi, memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dengan banyak orang, dan membaca potensi-potensi kita pada setiap hari tanpa harus menunda kesempatan-kesempatan ini di waktu yang akan datang. Dan teman-teman, ini adalah bagian dari pertama kita bahas tentang datakrasi. Dan secara isu politik digital memang sudah saya bahas di buku saya yang berjudul Inovasi Kepemimpinan Politik, dan hari ini dalam proses percetakan. Dan pembahasan tentang ini juga saya masukkan sebagai sesuatu yang penting, bagaimana ke depan datakrasi maupun demokrasi digital mendukung bagaimana perkembangan politik Indonesia ke depan maupun dunia. Dan baiklah teman-teman, inilah video saya pada kali ini yang membahas bagaimana hubungan datakrasi dengan wabah COVID-19. Terima kasih, salam demokrasi.